football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Pemain Barcelona belum mau potong gaji. Barcelona kembali harus berpacu dengan waktu demi menyelamatkan keuangan klub. Sudah ada beberapa pemain yang gajinya setuju dipotong. Tetapi masih ada banyak pemain yang belum mau dipangkas, termasuk sang kapten Lionel Messi. Nah, Barcelona punya tenggat waktu hingga 5 November untuk bisa memangkas budget gaji hingga 190 juta euro. Ternyata setelah tenggat itu dilewati, Barcelona belum juga bisa merayu para pemainnya agar mau dipotong gajinya. Alhasil, klub akan memperpanjang deadline hingga 23 November untuk proses negosiasi pemotongan gaji tersebut. Jika gagal, maka Barcelona akan dinyatakan bangkrut pada Januari. Liverpool wajib beli back pada Januari 2021. Jamie Redknapp mendesak Liverpool wajib mendatangkan back tengah pada bursa transfer musim dingin yang akan dimulai pada Januari 2021. Desakannya datang setelah Joe Gomez mengalami cedera. Gomez menambah daftar back threats yang harus menepi karena cedera. Dengan rentetan cedera pemain belakang, Jurgen Klopp harus bergerak pada Januari mendatang. Namun dia menekankan tidak akan mudah mendapatkan pemain pada bursa transfer musim dingin 2021. Akan tetapi itu harus dilakukan demi menjaga persaingan dalam perebutan gelar. Operasi lutut Gomez sukses. Gomez mendapat cedera lutut itu saat sedang menjalani sesi latihan bareng timnas Inggris kemarin. Hasilnya ada tendon Gomez yang bermasalah dan harus dioperasi. Untungnya bukan bagian ligamen Gomez yang kena sehingga ada kemungkinan back 23 tahun itu bisa kembali bermain lagi sebelum musim 2020-2021 tuntas. Liverpool bisa mengkonfirmasi bahwa Joe Gomez sudah sukses menjalani operasi untuk memperbaiki tendon di lutut kirinya, ujar pernyataan resmi Liverpool. Manchester League siap kembali beraksi untuk Juventus usai jeda internasional. Juventus mendapat kabar bagus, Manchester League akan siap kembali beraksi usai jeda internasional. Melansir dari Goal, pemain asal Belanda itu sudah pulih sepenuhnya dari operasi bahu. The League menjalani operasi pada Agustus, dan pertandingan terakhirnya untuk Bianconeri adalah duel Liga Champions lawan Olympique Lyon pada 7 Agustus 2020. Akibat dari cedera itu, The League harus melewatkan banyak pertandingan di musim 2020-2021. Namun, pemain berusia 21 tahun itu akan segera beraksi lagi untuk tim pada pekan ke depan. Arsenal bidik the next Mesut Ozil. Dilansir Daily Mail, Arsenal rupanya membidik Yusuf Yazici, gelandang serang Lille, masuk dalam radar The Gunners. Yazici sendiri tampil impresif musim ini. Pemain 23 tahun itu sudah membuat 7 gol untuk Lille. Yazici sendiri baru memasuki musim keduanya berlaga di Lille. Sebelumnya ia membela klub lokal Trabzonspor sejak musim 2015-2016. Pelatih Lille, Christophe Galtier, menilai Yazici punya visi bermain yang bagus. Kaki kirinya juga dinilai mematikan. Dua hal itu sendiri yang membuatnya dijuluki The Next Mesut Ozil. Yazici membawa sesuatu yang berbeda pada permainan kami dengan kaki kirinya, tembakannya, serta visi bermainnya, kata Galtier. Bayern Munich akan lepas Jerome Boateng. Kontrak Boateng di Bayern Munchen akan habis pada musim panas tahun depan. Namun, Sport Bild melaporkan Bayern tidak berniat menambah kontrak pemain internasional Jerman itu. Dengan demikian, Jerome Boateng akan bisa digait secara cuma-cuma pada bursa transfer di akhir musim ini. Bayern Munich menginginkan untuk memperkuat lini belakang dengan pemain yang lebih muda. Kabarnya, Bayern tertarik dengan Dayot Upamecano, pemain RB Leipzig. Ada peluang Boateng kembali bermain di Premier League. Arsenal dilaporkan masih tertarik dengan Boateng yang gagal didaratkan ke Emirates Stadium musim panas lalu. The Gunners terus memantau situasi Boateng. Inter dan Madrid mau barter Isco Eriksen. Di tengah spekulasi masa depan Isco di Real Madrid, ada kabar mengenai rencana untuk melakukan barter dengan Christian Eriksen
yang bermain di Inter Milan. Isco sedang dalam sorotan di awal musim ini. Ia dianggap tidak tampil pada performa terbaiknya. Penampilan tak oke Isco ini bahkan disebut-sebut melahirkan disharmonisasi di ruang ganti Real Madrid. Sehubungan dengan itu, muncul nama Christian Eriksen yang terikat kontrak dengan Inter Milan sampai 30 Juni 2024. Masa depan Eriksen dispekulasikan karena dianggap kurang pas dengan gaya racikan Antonio Conte. Sport Mediaset baru-baru ini juga memunculkan laporan mengenai kemungkinan Inter melakukan barter dengan Real Madrid yang dapat membuat Eriksen dan Isco bertukar tempat. Dipermalukan Finlandia, Desam harap Prancis bangkit sebelum jumpa Portugal. Kekalahan memalukan harus dirasakan timnas Prancis dari Finlandia dengan skor 0-2 pada partai persahabatan di Stade de France. Bagi Didier Deschamps, kekalahan itu diharapkan tidak membuat mental anak asuhnya jatuh. Paul Pogba dan kawan-kawan akan langsung menggeber persiapan untuk laga penting kontra Portugal di ajang UEFA Nations League 2020-2021 di Lisbon. Pada pertemuan pertama Oktober lalu di Paris, kedua kesebelasan bermain imbang tanpa gol. Baik Portugal maupun Prancis sama-sama menghuni dua posisi teratas di grup 3 UEFA Nations League A. Angka penuh dapat menambah kepercayaan diri kedua tim untuk terus melaju di UEFA Nations League. Prediksi Brazil versus Venezuela. Brazil akan menghadapi Venezuela pada matchday ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Amerika Selatan. Pertandingan ini akan digelar di Estadio do Morumbi, Sao Paulo, Brazil. Brazil telah memenangi dua pertandingan pertama mereka. Tim Samba mengawali langkah di kualifikasi ini dengan meyakinkan. Menjamu Bolivia, Brazil menang telak 5 gol tanpa balas. Di matchday 2, Brazil mengalahkan tuan rumah Peru 4-2. Sementara itu, Venezuela masih tanpa poin setelah selalu kalah dalam dua pertandingan pertama mereka. Venezuela kalah 0-3 melawan tuan rumah Kolombia, lalu takluk 0-1 menjamu Paraguay. Venezuela belum mencetak 1 gol pun dan sudah kebobolan 4 gol. Di lain pihak, Brazil telah mencetak 9 gol dan baru kebobolan 2. Melihat faktor itu saja, wajar jika Brazil sangat difavoritkan menang. Prediksi skor pada pertandingan ini adalah 3-0 untuk kemenangan Brazil. Share prediksi kalian di kolom komentar di bawah ya. Inggris versus Irlandia, The Three Lions menang 3 gol tanpa balas. Inggris sukses mengajar Republik Irlandia dengan skor telak 3-0 dalam partai persahabatan internasional yang digelar di Wembley Jumat 13 November. Di menit ke-18, Inggris berhasil mencetak gol melalui sundulan Harry Maguire. Inggris menggandakan keunggulan melalui tembakan Jadon Sancho di menit ke-31. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Tuan rumah mendapat hadiah penalti pada menit ke-55 usai Bukayo Saka dilanggar Cyrus Christie di kotak terlarang. Calvert-Lewin yang maju menjadi Algojo sukses menjalankan tugasnya. Skor 3-0 bertahan hingga laga usai. Aubameyang balas serangan Kroos soal perayaan gol. Pierre-Emerick Aubameyang tak terima perayaan golnya dikritik oleh Toni Kroos. Penyerang Arsenal itu menjelaskan alasan di balik aksinya. Sebelumnya, Kroos menyebut perayaan-perayaan semacam itu konyol dan tidak perlu. Bukan cuma Aubameyang yang selebrasi golnya dianggap Kroos terlalu dibuat-buat dan berlebihan. Penyerang Barcelona Antoine Griezmann juga jadi sasaran. Aubameyang pun langsung merespon serangan Kroos itu dengan cuitan di media sosial. Ia menjelaskan bahwa aksi-aksinya merayakan gol itu tak lain merupakan persembahan untuk sang anak. Alisson tak ingin pensiun di Liverpool. Alisson menjalani karir yang terbilang indah bersama dengan Liverpool sejak merapat dari AS Roma pada musim panas 2018. Ia turut membawa The Reds meraih gelar Liga Inggris 2019-2020 dan Liga Champions 2018-2019. Meski begitu, Alisson mengaku tak ingin pensiun di Liverpool. Ia menyimpan mimpi untuk kembali bermain di kampung halamannya Brazil. Di masa mudanya yaitu internasional menjadi tujuan utama Alisson untuk pulang kampung sebelum gantung sarung tangan. Pria kelahiran Novo Hamburgo ini memang merupakan produk Akademi Internasional.
Tak mau berlama-lama, AC Milan siap tebus klausul wonderkid RB Salzburg. AC Milan dikabarkan siap untuk segera menebus klausul rilis wonderkid RB Salzburg yang telah menjadi target mereka sejak beberapa waktu yang lalu. Laporan dari La Gazzetta dello Sport menyebutkan, jika AC Milan begitu ngebet ingin mendatangkan Dominik Szoboszlai demi membuat skuad muda mereka menjadi semakin solid dan mengerikan. Demi ambisi mereka tersebut, Rossoneri kabarnya siap menebus klausul rilis Szoboszlai senilai 25 juta euro atau sekira 419,2 miliar rupiah. Dicoret dari timnas Argentina karena masalah alat vital, Paulo Dybala alami masa sulit. Pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni mengatakan bahwa Paulo Dybala sedang mengalami masa sulit usai dicoret dari skuad tim Tengo karena masalah alat vital. Kabar pencoretan Paulo Dybala itu diumumkan Asosiasi Sepak Bola Argentina pada Minggu 8 November lewat keterangan di laman resminya. Dybala dicoret setelah menunjukkan gejala genitourinary. Dia perlu istirahat dari kegiatan berolahraga dan menjalani tes. Lionel Scaloni mengaku prihatin melihat masalah yang tengah dialami anak asuhnya. Menurut Scaloni, Dybala tengah melalui masa sulit dengan kondisi kesehatannya tersebut. MU pastikan Ole Gunnar Solskjaer tak akan dipecat. Barisan fans Manchester United yang menginginkan Ole Gunnar Solskjaer didepak dari kursi kepelatihan harus gigit jari. Sebab petinggi klub, Ed Woodward, menjamin kalau Solskjaer tak akan kehilangan pekerjaannya. Ia menuliskan pernyataan yang berisi pesan bahwa Solskjaer tak akan dipecat karena sederet hasil buruk yang diraih baru-baru ini. Di lapangan, selama masih ada kerja keras untuk meraih konsistensi yang lebih baik, kami tetap berkomitmen penuh pada jalur yang kami lalui dibawa Ole seiring dengan tim yang terus berkembang. Ed Woodward. Everton, tempat tepat bagi James Rodriguez tunjukkan kualitas. Keputusan James Rodriguez pindah ke Everton dinilai sebagai langkah tepat karena The Toffees bisa menjadi tempat untuk menunjukkan kualitas terbaiknya. Hal tersebut diungkapkan oleh pelatih Everton, Carlo Ancelotti. Pertama-tama, dia ingin menemukan klub yang bisa memberikan kesempatan bermain lebih sering dibandingkan Real Madrid, kata Ancelotti. Dia menginginkan tantangan baru, sangat ingin bermain, dan saya pikir dia menemukan tempat yang tepat. Karena dia mengenal saya mengenalnya. Everton ingin berkembang dan mereka memiliki proyek besar, tandasnya. Antoine Griezmann versus Lionel Messi di Barcelona. Rumor keretakan hubungan antara Antoine Griezmann dan Lionel Messi tak pernah surut. Selalu ada cerita terkait kedua bintang Barcelona itu. Beberapa pihak masih yakin bahwa Griezmann dan Messi masih kurang klop. Hal itu juga seturut dengan performa Griezmann yang dinilai masih jauh dari ekspektasi. Sebelumnya Didier Deschamps menyebut Griezmann kurang cocok dengan gaya permainan yang dibebankan kepadanya. Kemudian orang dekat Griezmann menyebut Messi membuat Griezmann kesulitan berkembang. Dan terakhir giliran paman Griezmann menyindir Messi yang diklaim menjadi anak emas di Barcelona. Tidak seperti Griezmann yang selalu bekerja keras untuk menjadi yang terbaik. Situasi Griezmann dan Messi seolah melanjutkan badai berita negatif yang menerpa Barcelona hampir setahun ini. Ikut-ikutan Manchester United, Manchester City bidik Julian Nagelsmann jadi pelatih. Manchester City dikabarkan turut membidik pelatih incaran Manchester United yang kini melatih RB Leipzig, Julian Nagelsmann, sebagai suksesor Pep Guardiola. Kontrak Pep Guardiola di Stadion Etihad telah memasuki masa-masa akhir, mengingat kontraknya bakal berakhir pada Juni 2021. Pelatih asal Spanyol itu belum memberi respon terkait masa depannya bersama The Citizen. Dilansir dari Bild, Manchester City berani membayar RB Leipzig senilai 10 juta euro atau sekitar 167 miliar rupiah sebagai uang kompensasi. Nominal tersebut dianggap sebagai uang mahar jika mereka ingin mendaratkan pelatih asal Jerman tersebut. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!